Selamat pagi pemirsa. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR terus menunda pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Meskipun sudah diajukan sejak tahun 2008, RUU perampasan aset tidak juga dibahas DPR hingga saat ini. Parlemen juga tidak memasukkan rancangan undang-undang ini ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas 2025-2029. Keputusan sementara dari DPR itu bertolak belakang dengan janji pemberantasan korupsi yang berkali-kali digaungkan Presiden Prabowo Subianto. Padahal rancangan undang-undang perampasan aset sangat penting untuk efektivitas pemberantasan korupsi. Rancangan undang ini akan memberikan payung hukum bagi penindakan aset dan harta yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya dan dapat menjadi instrumen pemulihan aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Selasa 5 November 2024 dengan tema Aksi Lelet Perampasan Aset bersama saya Leonard Samosir, dan Anda juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi Bung Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Tidak ada yang dirampas. Tapi kita tidak pasukan lelet loh. Oh, lelet ini artinya lambat ya Bang ya? Bukan hanya lambat. Apa Bang? Ya, apalagi yang kalau lebih lambat lagi. Lebih lambat lagi. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 5 November 2024. Aksi lelet perampasan aset. Aksi lelet perampasan aset. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR terus bermain-main dan mengombang-ambingkan rancangan undang-undang perampasan aset. Setelah tidak jua membahasnya, meski sudah diusulkan sejak 2008, Parlemen tidak memasukkan rancangan undang-undang ini ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas 2025-2029. Keputusan sementara dari Badan Legislasi atau Balik DPR itu seolah melawan janji pemberantasan korupsi yang berkali-kali digaungkan Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini juga mengecewakan masyarakat yang selama ini menantikan gebrakan pemberangusan korupsi yang tidak business as usual dengan belate soal perampasan aset. Harus kita katakan, rancangan undang-undang perampasan aset ini sangat penting untuk efektivitas pemberantasan korupsi. Ia memberi payung hukum bagi penindakan aset dan harta yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, serta dapat menjadi instrumen pemulihan aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi. Karena itu, sesungguhnya pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset sangatlah mendesak untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, memperkuat sistem hukum, dan memulihkan kerugian negara sekaligus mematuhi standar internasional. Dengan disahkannya rancangan undang-undang ini, negara dapat menyita hasil kejahatan, termasuk aset-aset yang disembunyikan di luar negeri. Selama ini, aset-aset pelaku korupsi di luar negeri tidak bisa dijangkau oleh otoritas hukum. Perampasan aset juga bisa menjadi alat yang kuat untuk memulihkan kekayaan negara. Rampasan aset dari koruptor dapat meningkatkan penerimaan negara sebagai salah satu modal pembangunan nasional. Namun, DPR bak gagal fokus. Alih-alih kembali memasukkannya ke dalam prolegnas, DPR malah mempersoalkan diksi perampasan yang digunakan. Wakil Ketua Balik DPR Ahmad Doli Kurnia mempersoalkan kata perampasan yang menurutnya tidak elok dan tidak baik bagi negara. Ia menuntut kata perampasan itu diganti dengan istilah pemulihan. Penggantian istilah perampasan menjadi pemulihan didasarkan pada istilah Stolen Asset Recovery yang digunakan oleh United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC. Ia menekankan bahwa kata recovery bermakna pemulihan dalam diksi di bahasa Indonesia. Mempersoalkan diksi atau nama rancangan undang-undang ketika kehendak untuk mengegolkan rancangan undang-undang itu saja tidak tampak. Itu sama artinya DPR sedang berpura-pura lupa pada substansi atau akar masalah sesungguhnya.
Patut diduga ada yang sedang coba ditutup-tutupi dengan malah sibuk mempersoalkan nama ketimbang membahas isinya. Sejatinya, menggunakan bahasa keras terhadap para pelaku kejahatan apalagi koruptor juga sah-sah saja. Menghadapi pelaku kejahatan memang harus keras, tak perlu bersopan santun dan lembek. Akan tetapi, kita tak perlu menghabiskan energi untuk mendebatkan pola pikir yang sedang dibangun DPR. Jangan sampai justru berlarut-larut mempersoalkan hal-hal yang tidak perlu. Silakan saja jika memang parlemen ingin membuang kata perampasan dan menggantinya dengan kata pemulihan dalam rancangan undang-undang tersebut. Itu bukan hal yang substantif. Ibarat kucing, tidak masalah dia warna hitam atau putih, yang penting bisa nangkap tikus. Gitu aja kok repot. Begitu pula dengan perkara korupsi ini, apapun namanya nanti, yang terpenting bagi publik ialah bahwa rancangan undang-undang tersebut harus segera dibahas dan disahkan untuk memberikan efek jera bagi koruptor. DPR tak perlu banyak cakap soal komitmen kepada pemberantasan korupsi. Tunjukkan saja komitmen itu dimulai dari rancangan undang-undang ini. Masukkan rancangan undang-undang perampasan aset kembali ke prolegnas. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa, dalam editorial Media Indonesia. Bang Elman, pertanyaannya adalah begini, kalau melihat sejarah ya, ada beberapa undang-undang yang sudah masuk prolegnas sekian puluh tahun, tidak jadi juga undang-undang. Salah satunya adalah rancangan undang-undang perampasan aset yang bahkan tahun ini tidak masuk prolegnas. Tapi di posisi yang berbeda, ada undang-undang yang bahkan tidak masuk prolegnas, bahkan kita tidak dengar juga sebelumnya, tiba-tiba bisa masuk dan dengan sangat cepat jadi undang-undang. Nah, pertanyaannya adalah dengan prasangka baik seperti itu, apakah kita bisa berharap bahwa walaupun saat ini tidak masuk prolegnas, undang-undang perampasan aset ini bisa nanti tiba-tiba jadi undang-undang, Bang? Bagaimana, Bang? Ya, sebetulnya kalau berkaca dari pengalaman yang sudah, bahkan katakanlah terakhir kan apa itu undang-undang tentang pemilihan kepala daerah ya, yang terakhir itu kan, itu kan Mulia bisa bayangkan, nggak sampai 1 hari langsung mau paripurna kan? Mau ketok palu. Ketok palu itu kan. Untuk jadi undang-undang. Nah, itu kan artinya tidak sampai 24 jam loh itu. Langsung. Untung aja masyarakat apa kan? Menolak kan. Dan turun ke jalan. Gitu kan. Nah, jadi sebetulnya kalau memang DPR ini ada niat, bisa cepat kok itu kan. Bisa cepat ini. Jadi karena tergantung sekarang bagaimana sebetulnya DPR melihat korupsi ini. Nah, tidak kurang dari seorang presiden ya. Secara khusus dan berulang kali ditegaskan oleh Presiden Prabowo. Korupsi itu harus kita berantas. Ini hantu buat Republik ini kan. Kasarannya kan begitu kan. Dan inilah yang membuat kita akan tertatih-tatih korupsi ini. Maka itu kan beliau kan mengatakan, kemanapun akan saya kejar. Sampai ke bulan. Ke bulan, ke Antartika. Nah, jadi artinya nada keras dari presiden ini mestinya juga harus disahuti dengan nada yang sama di DPR. Semuanya kita harus nadanya harus sama. Ketika presiden keras tentang berantas korupsi, mestinya di sana juga harus keras. Tetapi lihat apa kata mereka. Mereka masih berbicara tentang diksi. Bermain di situ. Bermain di diksi dia. Apakah kita menggunakan terminologi perampasan atau pemulihan? Persoalannya kan bukan soal di diksi itu. Kan sebetulnya kan begini. Pemimpin Cina mengatakan ya. Nggak soal kucing itu warnanya hitam. Warnanya putih. Yang penting bisa nangkap tikus nggak? Kalau makan tikus juga sama-sama artinya? Ya artinya kan terserahlah dia mau menggunakan istilah perampasan, mau menggunakan istilah pemulihan, terserah. Asal itu bisa menangkap tikus kan. Asal itu bisa menangkap
para koruptor ini, asal itu bisa mengembalikan seluruh kerugian negara akibat penjarahan tindak pidana yang dilakukan oleh para koruptor ini. Kita coba juga bertanya, Bang Elman, sebenarnya apa nih masalahnya? Kenapa rancangan undang-undang perampasan aset ini tidak jadi di dalam prolegnas? Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Zainur Rohman. Mas Zainur, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leonard. Ya, Mas Zainur, ini rancangan undang-undang perampasan aset akhirnya tidak lagi masuk. Akhirnya tidak masuk lagi. Sebelumnya mungkin kita harap di tahun ini akan masuk ke prolegnas, ternyata tidak. Kalau Anda lihat ini artinya apakah kemudian kita bisa artikan DPR memang tidak mau ada undang-undang perampasan aset? Mungkin karena khawatir pada waktunya nanti bisa jadi bumerang, bisa menangkap oknum anggota DPR. Bagaimana Mas Zainur? Ya, sepertinya yang disampaikan Bang Leonard itu yang paling masuk akal ya. Jadi DPR itu khawatir kalau RUU perampasan aset ini segera disahkan akan menjadi bumerang yang kemudian menebas harta para penyelenggara negara, para anggota DPR itu, begitu ya. Padahal kalau saya baca dari draftnya, draft yang saat ini disampaikan oleh pemerintah ke DPR itu lebih kepada pemulihan aset yang dilarikan ke luar negeri, bukan untuk mengkriminalisasi illicit enrichment dan juga unexplained wealth. Kenapa? Karena dalam draft yang sekarang ada itu ada prasyarat untuk bisa diterapkannya perampasan aset. Yang pertama itu tersangkanya itu melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, meninggal dunia, atau diputus lepas atau diputus bebas gitu ya. Sehingga sebenarnya anggota DPR kalau baca draft itu bebas, mereka nggak akan terkena dengan RUU perampasan aset ini selama mereka ada di Indonesia, begitu ya. Nah, jadi ini ada dua problem bertingkat, Bang Leonard. Yang pertama, DPR-nya parno terhadap draft yang sebenarnya juga tidak cukup bergigi. Yang kedua, gitu ya, draftnya sendiri memang juga problematik. Nah, oleh karena itu saya berharap Presiden Prabowo bisa memimpin koalisi besarnya, lebih dari 80% suara di DPR, untuk yang pertama segera perintahkan kepada parpol pendukung itu agar RUU perampasan aset ini bisa segera dimasukkan ke dalam prolegnas. Yang kedua, substansi yang diatur di dalam rancangan undang-undang ini juga harus diperbaiki agar apa? Tujuannya adalah kriminalisasi terhadap illicit enrichment, pengayaan yang secara tidak wajar itu, dan yang kedua adalah unexplained wealth, harta yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Itu yang paling penting menurut saya untuk saat ini. Jadi pidato Presiden Prabowo yang sangat tegas, jelas, dan gagah itu akan diuji di level implementasi ketika harus mengkonsolidasikan kekuatan pendukungnya untuk segera mengegolkan RUU perampasan aset ini. Soal judul silahkan mau diubah menjadi RUU aset recovery silahkan, atau masih menggunakan judul lama silahkan. Yang paling penting substansinya harus dapat mengkriminalisasi illicit enrichment dan juga unexplained wealth. Itu Bang Leonard. Pertanyaannya kan kalau kita bicara masalah kata ya, di dalam editorial dikatakan Wakil Ketua Balik DPR Ahmad Doli Kurnia mempersoalkan pemakaian kata perampasan karena menurutnya tidak elok dan tidak baik bagi negara, dan menuntut kata perampasan diganti dengan pemulihan. Pertanyaan besarnya tadi sempat dipertanyakan juga oleh Bang Elman Saraghi di sini, Mas Zainur, bahwa sebetulnya masyarakat Indonesia, saya, Mas Zainur, anggota DPR, itu masih merasa bahwa korupsi itu memang kejahatan, apalagi luar biasa, atau sebenarnya itu sesuatu yang biasa? Karena kita masih ingat lah beberapa waktu yang lalu ada yang mengatakan bahwa korupsi itu oli pembangunan katanya. Jangan sering-sering OTT, nanti citra masyarakat Indonesia di hadapan asing jelek. Artinya kemudian kita masih merasa korupsi itu kejahatan luar biasa atau tidak, Mas Zainur? Ya, itu problemnya Bang Leonard. Jadi kenapa kata perampasan dalam draft yang saat ini eksis, dalam draft yang diusulkan pemerintah? Karena itu hasil dan juga alat dari kejahatan, sehingga harus dirampas untuk negara, gitu ya. Masa harta yang terkait dengan kejahatan didiamkan, maka harus dirampas gitu kan. Nah, kalau pemulihan itu artinya harta-harta yang memang dalam konteks UNCSI itu biasanya harta itu dilarikan ke luar negeri. Itu misalnya contohnya hartanya Augusto Pinochet gitu ya, harta-hartanya presiden-presiden tiran di negara-negara Amerika Selatan, yang itu mereka biasanya cuci ke negara-negara tax haven gitu ya, seperti di
Panama, seperti di British Virgin Island, atau juga mungkin di Cayman gitu ya. Sehingga biasanya itu menggunakan kata pemulihan karena dilarikan ke luar negeri, Bang Leonard. Nah, kalau dalam konteks yang sekarang sedang kita bahas, saya justru mengusulkan tetap menggunakan diksi perampasan. Ya, kenapa? Karena tujuannya adalah untuk mengkriminalisasi unexplained wealth dan juga illicit enrichment itu tadi. Jadi memang ini perjuangannya sangat berat ya, perjuangan untuk memperbaiki draft yang sekarang ada dan memperjuangan agar ini bisa segera dimasukkan ke dalam prolegnas. Sekali lagi, ini adalah ujian dari kata-kata pidato Prabowo itu, Bang Leonard. Terakhir, singkat saja Mas Zainur, ini kan kita tahu RUU perampasan aset tidak masuk prolegnas. Itu bisa diubah di tengah jalan atau bagaimana? Bisa gitu ya, karena bisa dikatakan sebenarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada cara-cara untuk bisa memasukkan RUU yang tidak dicantumkan di dalam prolegnas. Apalagi secara praktik begitu banyak RUU yang bisa disahkan di tengah jalan, Bang Leonard. Selama ada kemauan politik yang kuat untuk berantas korupsi. Kita kawal sama-sama kalau begitu. Terima kasih peneliti Pukat UGM Zainur Rohman sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Zainur. Pertanyaannya Bang Elman, tadi Bang Zainur mengatakan selama ada kemauan, walaupun tidak masuk prolegnas bisa kok diubah di tengah jalan. Pertanyaan besarnya adalah wakil kita di Senayan itu masih mau, masih punya kemauan atau tidak, Bang? Itu kan tadi kan soal niat aja nih. Iya. Kalau niat tadi kan tadi kita jelasin. Rancangan apa itu undang-undang pilkada itu kan, penyempurnaan undang pilkada. Satu hari bisa langsung mau paripurna. Hampir jadi itu kan. Hampir jadi barang itu kan. Artinya itu niatnya. Jadi memang pertanyaan besarnya adalah apakah Presiden Prabowo mau membiarkan rancangan undang-undang ini jalan di tempat. Sebetulnya sih jauh lebih bagus misalnya katakanlah mungkin minggu depan atau bulan depan Presiden Prabowo kembali lagi menyampaikan surat presiden dengan perbaikan ya. Karena yang lalu tuh surat Presiden Jokowi ya. Jokowi. Nah sekarang Presiden Prabowo memasukkan lagi surat presiden ke DPR untuk segera di pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Karena tadi kan Bung Leo kan mengatakan itu kan dimungkinkan hampir seluruh anggota DPR di Senayan itu kecuali PDIP kan satu koalisi. Iya. Kim plus itu. Kim plus kan gitu kan. Artinya tidak ada alasan sebetulnya untuk mengatakan bahwa ini tidak mudah. Mudah. Mau nggak gitu kan. Sehingga sekarang masyarakat bertanya, apa mau nggak nih DPR ini sejalan dengan Presiden? Nah, kan gini kan. Presiden kan bilang dia akan memberantas. Pertanyaannya DPR mau nggak sejalan dengan Presiden? Kalau rakyat udah pasti mendukung. Iyalah. Seluruh rakyat kalau ditanya sekarang mendukung nggak dengan pernyataan Presiden Prabowo? Sangat mendukung. Nah pertanyaannya DPR yang di sana mendukung tidak? Kalau kemudian Bang, ini kita maunya sih, saya sih pengennya berbaik sangka, tapi kalau kemudian melihat faktanya bahwa kemudian rancangan undang-undang perampasan aset ini nanti hanya akan ditarik ulur seperti ini, artinya apakah kemudian gayung yang digaungkan oleh Presiden Prabowo itu tidak bersambut? Artinya kemudian rakyat akan berpikir ini hanya semacam jargon saja nih, tidak dipenuhi janjinya atau seruannya, atau seperti apa Bang? Ya kan sekarang kan gini, sekarang orang kan percaya pidato Presiden Prabowo kan sudah berulang kali. Jelas itu. Dan masyarakat percaya ini. Dan masyarakat itu yakin Presiden Prabowo itu niatnya memang memberantas korupsi. Ketegasannya berulang kali ditegaskan. Tegas. Nah sekarang tinggal apakah niat ketegasan Presiden Prabowo ini memang bisa nggak diwujudkan di DPR sana, gitu. Nah sebetulnya kan jalan pintas ada sebetulnya Leo. Apa itu Bang? Kalau misalnya memang DPR ini memang kekeh tidak mau, keluarkan aja Perpu. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang? Keluarkan aja Perpu, biar kita lihat. DPR-nya menolak nggak? Kegentingan memaksa kan harus menjadi syarat. Yang memaksanya apa nih Bang? Sekarang ini saya kan kasih contoh tadi. Catatan dari ICW tahun 2021 dari 62 triliun kerugian negara
Hanya satu yang diambil oleh para koruptor, hanya 1 triliun yang bisa kembali. Dipulihkan. Itu kan kita tidak membayangkan yang lain. Ini kan kasus yang terungkap. Iya. Kasus yang tidak terungkap bisa lebih banyak lagi. Seperti kasus yang menyangkut mantan pejabat. Pejabat tinggi Mahkamah Agung itu 1 triliun 1 triliun. Itu juga baru yang terungkap. Itu kan salah satu contoh Markus kan. Maklar kasus. Berapa banyak Markus di... Jangan-jangan ada Zarof B, Zarof C, Zarof D. Dan tidak hanya di MA. Di lembaga-lembaga penegak hukum yang lain. Jadi artinya tingkat kegawatannya ada, Bung Leo. Bang, melihat pernyataan yang disampaikan eksekutif Presiden Prabowo sangat tegas melawan korupsi, tapi di saat bersamaan kita lihat pernyataan yang disampaikan anggota DPR terhadap undang-undang perampasan aset. Ini ada yang nggak matching nih, Bang. Apakah kemudian artinya memang benar bahwa kecurigaannya tidak mau mengusut karena takut mengenai diri sendiri, atau apa ada di balik ini, Bang? Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita, Bang Elman, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah tersambung dengan pemirsa Metro TV di Pontianak, Kalimantan Barat. Ada Ibu Agustina. Bu Agustina, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bung Leo, Bung Elman. Sehat selalu, alhamdulillah. Sehat-sehat. Ya, bagaimana Bu? Ini undang-undang perampasan aset. Silakan Bu. Iya, undang-undang perampasan aset ya. Ini judulnya hari ini keren banget ya. Aksi lelet itu bukan lelet lagi, sudah sebelah sananya lelet ya, Bung ya. Jadi begini, kita ini sudah, ya maaf ya, kalau masyarakat itu kayaknya sudah capek tapi tidak bosen. Nah sekarang ini saatnya kita menunggu kepemimpinan Pak Prabowo Gibran ini lakukanlah ya efisiensi sama efektivitas kerja kabinetnya untuk membuat suatu implikasi yang betul-betul sudah tidak lagi tawar-tawar. Jadi kalau kita lihat sekarang di mana masyarakat, kalau sekarang kan banyak nih program-program yang disampaikan Pak Prabowo bahwa ingin masyarakat lebih sejahtera atau bagaimana. Tapi kalau koruptornya semakin marak, itu mau di mana? Mau di mana? Uang negara itu mau seperti apa untuk jalankan itu? Untuk itu harapannya adalah itu yang kita kaget sekali kalau prolegnas itu tidak memasukkan itu cuma atas dasar diksi-diksi tadi ya. Itu nggak usah main-main, diketawain sama anak SD. Itu orang-orang di DPR itu bikin apa? Wakil rakyat. Dulu waktu Bung Elman mau jadi itu anggota DPR RI, kita udah seneng banget. Ternyata beliau itu masyarakat tuh percaya sama yang kasih amplop kalau saya bilang. Maaf ya. Jadi sekarang tolong sadari. Ya, ketua DPR tidak berganti. Lakukan. Jangan nanti alasan lagi, oh dulu bukan saya. Tidak ada cerita itu. Jadi anggota DPR sebagai wakil rakyat komitmen. Ini bangsa jangan dibuat main. Masyarakat sudah ini, kalau dulu kan ada itu ya. Ada masyarakat yang nyinyir-nyinyir mau jatuhkan presiden. Sekarang yang DPR itu bisa kita jatuhkan nggak?
Kalau bisa lu jadi wakil rakyat kita percaya, kalau nggak bisa percaya kabur lu dari situ. Bikin malu saja seperti itu. Jadi ini prolegnas harus ketat. Pak Prabowo tidak main-main lagi dan kita doakan kepemimpinan beliau ini kekeh dan beliau sehat selalu. Jadi tinggal diteruskan saja. Surat Pak Jokowi kalau dulu kurang greget, Pak Prabowo tegakkan kembali. Kita rakyat menunggu untuk itu. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Agustina di Pontianak, Kalimantan Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Ibu Agustina ada Pak Edi Wiroso di Banyuwangi, Jawa Timur. Pak Edi, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard dan Bung Elman. Selamat pagi Pak Edi. Silakan Pak pendapat Anda Pak, singkat padat saja. Iya, saya heran sama anggota DPR ini. Kok dengan kayaknya alergi dengan kata-kata perampasan gitu loh. Kenapa? Mestinya itu ada tendensi yang kurang bagus. Kalau menurut saya kan masyarakat awam paling rendah di Banyuwangi. Tapi melihat kelakuan para anggota dewan yang begitu arogan apalagi kalau udah dalam kehidupan yang sering hura-hura itu nggak memberikan contoh yang baik terhadap rakyat yang kecil yang masih banyak yang menderita itu. Kalau saya menurut saya usul saya prolegnas yang udah dimasukkan itu tolong dilanjutkan kalau memang DPR itu tidak ada tendensi yang kurang baik terhadap rakyat gitu loh. Dia kan dipikir apa namanya, bukan atas nama rakyat tapi yang milih kan rakyat. Seharusnya dia bangga membela rakyatnya itu. Hanya itu usul dari saya dari rakyat jelata Banyuwangi. Oke, terima kasih Pak Edi Wiroso di Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat pagi. Di belakang Pak Edi ada pemirsa Metro TV di Tomohon, Sulawesi Utara. Ada Pak Hengki Wongkar. Pak Hengki, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Selamat pagi, Pak Hengki. Silakan Pak, pendapat Anda Pak, ini terkait dengan Undang-Undang Perampasan Aset. Helman, ya silakan. Bung Leo, saya ini heran. Herannya begini, presidennya begitu kencang memberantas korupsi, anggota DPR-nya lelet. Bagaimana ini mau berjalan? Dan memang ada beberapa yang saya ikuti di siaran televisi, memang saya lihat anggota, bahkan ketua komisi 3-nya sepertinya tidak setuju dengan masuknya prolegnas undang-undang perampasan asetnya. Saya ikuti beberapa dialog. Saya melihat ada ini bagaimana presiden sama DPR mau jalan kalau modelnya seperti begini. Jadi saya kira presiden juga bisa mengambil keputusan seperti kata Bung Elman tadi. Keluarkan perpu saja. Kan itu akan diuji oleh DPR. Dan masyarakat menguji ke DPR menerima atau tidak. Dan memang saya setuju dengan Pak Prabowo. Kalau kita biarkan ini korupsi berjalan, memang ya kita akan ke belakang. Kita akan jadi kacung dari negara-negara lain. Saya kira memang kita mesti kencang memberantas korupsi karena kita sangat merasakan dampaknya di masyarakat. Saya kira itu saja, Metro. Selamat pagi, Mas. Ada yang terakhir Pak Elman dan Bu Leo. Masa DPR nggak bisa membedakan perampasan dan pemulihan? Aneh kan itu kalau menurut saya. Saya kira itu saja. Makasih banyak. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak Hengki Wongkar di Tomohon, Sulawesi Utara. Sangat berapi-api para pemirsa Bang Elman, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, tadi para pemirsa, kalau itu kita jadikan perwakilan ya dari perasaan masyarakat, semuanya terheran-heran dengan wakilnya loh Bang. Bukan siapa-siapa, itu orang-orang yang kita pilih juga. Pertanyaannya, apakah ini kemudian adalah gambaran dari juga aspirasi konstituen wakil-wakil rakyat kita yang kelihatannya menahan-nahan ini undang-undang perampasan aset? Bagaimana Bang? Sebetulnya ya kalau kita lihat kembali gagasan pertama ya tentang RUU perampasan aset ini kan dari PPATK kan. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Tahun 2003. Yeah. Artinya lembaga ini sudah melihat kalau tidak ada tindakan yang keras dan tuntas, maka
sampai kapanpun kerugian negara ini akan tetap makin besar. Dan yang menikmatinya ya para koruptor. Jadi kerugian negara ini nanti akan dinikmati lagi oleh para koruptor ini kalau dia misalnya di penjara. Penjara misalnya 4 tahun, 5 tahun atau 10 tahun. Revisi. Setelah pulang dari penjara kembali ke masyarakat, dia menikmati lagi hasil jarahannya kan. Karena uangnya masih banyak. Uangnya masih utuh, hasil korupsinya. utuh dan banyak gitu kan. Nah, ini kan apanya? Sementara di hal lain negara butuh uang. Banget kan gitu kan. Sampai negara pun terpaksa minjam. Betul. Nah, sekarang ada uang. Tapi uang itu sekarang dipegang oleh para koruptor. Nah, dengan alasan untuk ya, katakan kalau kita ikutin pandangan dari anggota DPR tadi kan, ya terlalu keras lah menggunakan istilah perampasan. Yang biasanya harus katakan pemulihan. Nah, tindak kejahatannya kan kejahatan luar biasa. Ya keras juga itu. Keras juga dong. Itu merugikan banyak orang. Nah, keras saja tidak jera-jera juga. Jadi ini kan sebetulnya kan banyak hal yang bisa diperoleh dari undang-undang perampasan ini. Pertama, uang kerugian negara kembali. Kedua, ada efek jerahnya. Kan ini termasuk juga sebetulnya dengan kata lain memiskinkan si koruptor itu. Si koruptor ini. Tapi selama ini kan tidak ada dasar hukumnya untuk memiskinkan. Sehingga tidak bisa dimiskinkan. Tidak bisa dimiskinkan. Nah, dengan ada perampasan aset ini, dia otomatis akan miskin. Karena semua akan disita. Sehingga ya katakanlah misalnya seperti kasusnya mantan pejabat ini kan, Zarov ini. Nah, semua disita itu kan. Nah, kalau ini tidak disita, bagaimana? Nah, ini kan kebetulan mudah kan. Tapi kan banyak yang nggak mudah. Betul. Dan banyak juga yang disiasati. Nah, disinilah sebetulnya pentingnya pemahaman para anggota DPR ini. Dan kalau kita simak ya, kita renungkan pelan-pelan apa sebetulnya dibalik daripada pidato presiden ini. Kan tidak mungkin tiba-tiba presiden menjadikan itu menjadi topik utama dan pidato pertamanya kan. Itu berarti sudah banyak sekali laporan, data mengatakan bahwa pundi-pundi kita sebanyak apapun kita dapat uang, kalau memang bocor ya selesai, Bang. Artinya jauh-jauh sebelumnya Presiden Prabowo sudah mengkaji bahaya ini kalau korupsi ini tidak diberantas. Bahaya ini kalau para artinya harta yang kerugian negara yang sudah mereka jarah ini tidak dikembalikan ke negara. Kapan negara bisa menjadikan itu untuk roda kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat kan. Nah, oleh karena itu sekali lagi kan ketiga pemirsa pagi ini kan bertanya, apakah anggota DPR ini masih mau nggak ikut dengan Presiden Pak Prabowo? itu kan Memang bisa, Bang, berbeda jalan. Apalagi kalau kita bicara misalnya asal fraksinya dari anggota DPR, misalnya satu partai dengan presiden, memang bisa beda sikap, Bang, beda jalan. Bisa beda sikap kalau itu keliru. Kalau keliru, bela kepentingan rakyat. Nah, tapi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu kan benar sekali. Itu sangat benar. Tidak perlu lagi ada kajian di situ. Berantas korupsi, apa salah? Itu yang benar. Itu yang harus dilakukan. Nah, itu harus dilakukan. Sekarang anggota DPR-nya mau nggak berantas korupsi? Jadi di Senayan ini dia mengucapkan siap gitu. Jadi siap gitu. Siapnya itu gitu kan. Tapi yang ditunggu masyarakat tindakanmu mana? Nah, yang diharapkan masyarakat tindakan mereka adalah segera bahas rancangan undang-undang perampasan aset dan jadikan undang-undang. Selesai. Dan tadi kan dari ICW kan minta ada perbaikan. Betul. Perbaikan materinya kan. Substansi dari rancangan undang-undang. Ya, itu penting kan. Jadi sebetulnya ini kan tidak hanya mengejar aset yang sudah dilarikan luar negeri. Di dalam negeri juga harus disita habis. Iyalah. Bang, kalau kemudian DPR-nya bergeming, tidak bergerak, hanya mengatakan, hanya bermain di soal diksi, menggunakan kata pemulihan dan sebagainya, dan undang-undang ini tidak jadi juga, apa yang harus dilakukan pemerintah, Bang? Ya, artinya kan gini, kalau itu terjadi, Bung Leo, kalau DPR-nya tidak mau, artinya kan presidennya mau memberantas korupsi, DPR-nya kan patut kita duga ya tidak mau kan. Kan ya. Satu-satunya jalan
Ya pemerintah, presiden keluarkan perpu aja. Keluarkan perpu undang-undang perampasan aset. Nanti rakyat akan lihat. Fraksi mana yang tidak setuju. Nah itu kan terbuka kan. Betul. Itu kan akan dibahas dalam persidangan terdekat kan gitu kan. Jadi gampang gitu. Kalau misalnya presiden tinggal melihat aja kalau dalam 3 bulan ini tidak ada tanda-tanda rancangan undang-undang yang dibahas, segera keluarkan perpu. Baik. Kita harap apa yang kita bicarakan di sini juga diperhatikan oleh wakil rakyat karena anyhow bagaimanapun kita yang memilih mereka begitu Bang. Semoga sama-sama tekadnya untuk memberantas korupsi. Ini kan menyangkut nama baik koalisi Kim Plus. Kim Plus. Baik. Kita harap undang-undang perampasan aset bisa segera jadi. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Pak. Pemirsa, dalam berbagai kesempatan Presiden Prabowo Subianto menyatakan tekadnya untuk tegas memberantas korupsi di tanah air. Sayangnya tekad kuat untuk memberantas korupsi tidak terlihat di parlemen. Buktinya DPR kembali menunda pembahasan RUU perampasan aset. RUU perampasan aset ini sudah diajukan sejak 2008, tidak juga dibahas DPR, bahkan DPR kembali tidak masukkan dalam prolegnas, dan kita berharap apa yang kita bicarakan di tempat ini bisa mendukung itu. Saya Leonard Samosir berterima kasih, Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.